Pada malam hari ini kita akan membahas terkait masalah piye sanjake kita sedaya saderenge wekdal patine syariat, berarti ning dunya kita itu sudah mematikan diri. Piye bagaimana cara kita sebelum tinggalkan dunia ini secara syariat. Secara hakikat kita sudah masuk di dalam pematian diri. Sebab di situ dengan cara itulah jenengan akan masuk dalam sejatine urip. Hanya muaranya lewat rasa. Lewat rasa ikungku disambungke menyang gesang, menyang urip terhadap hidup. Bahasa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan iki mengki bakal saged masuk di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Surat Az-Zumar ayat 54. Ning gunu Gusti dawuh, ndang baliyo kau menyang kahanan urip kang sejati. Sebab kuwi ora bakal iso pasrah menyang Gusti tatkala kuwi ora iso bali menyang Gusti. Yen sapa ora gelem melaku tentang hal ini, kok ya sudah kedatangan pati summa la tunsorun. Kuwi sok ora bakal iso temu papadang. Kuwi bakal tetemu pepeteng. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wis ndang lekas bali nang Gustimu. Kuwi sok bali mung lewat rasa. Mangkane nata rasa iku penting. Sak penting-pentinge perkara ilmu luwih penting nata rasa. Ilmu apapun iku dianggap penting katanya. Lebih-lebih umumnya itu ilmu tentang dunia. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Memang Anda ingin sukses duniamu, ilmu dunia kuwi kudu ngerti. Iki jare pawanting. Ini katanya sesuatu yang paling penting miturut orang-orang sing atine kesensem menyang kesenangan kehidupan dunia. Bagi mereka ngoten. Sehingga justru dia mengambil posisi yang seperti ini menjadikan terhalangnya dia tidak bisa kembali dan bertemu Allah. Nggak bisa. Mesti nolak ajaran-ajaran yang bersifatkan ilmu rasa, ilmu rasa, mesti ditolak. Bahkan mereka akan mencaci memaki ajaran tersebut. Padahal bukti Rasulullah itu menyampaikan hal ini. Cuman bahasanya enggak bahasa rasa, ya, bahasa anta. Berhubung mereka banyak yang tidak paham apa sih rasa itu. Rasa itu ora kena bujuk, ora iso bujuk rasa. Rasa itu tidak akan pernah bohong. Kalau
ini kacang ya rasanya kacang, kalau jeruk, melon rasanya nggak pernah bohong. Makanya ngaji rasa itu nggak pernah bohong. Ngaji sing sak temene ngaji. Iki kalau diambilkan dari Al-Quran Bapak Ibu, Gusti Allah wis aweh petunjuk tentang rasa itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Nggone wis sisok kalau sudah menyatakan rasa sambung menyang urip, sambung menyang gesang, maka jawabannya ada di surah Al-Anbiya ayat 25. Ini nggak bisa dibantah, Pak. Kebenaran mutlak ini nggak bisa dibantah. Makanya mengapa di dalam Islam itu ada 4 tahap syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Lah kebanyakan umat manusia itu berhenti di dalam syariat thariqah, nggak mau ke hakikat makrifat. Bagaimana bisa tahu rasa kalau itu ditolak? Udah. Bapak Ibu hadirin, tadi saya berbicara atau muhadasah terhadap beliaunya, pinginnya rong selapan ikuti kayu rutinan di pundi niki Banyu Urip ya, Banyu Urip Semarang. Insya Allah 2 bulan 1 kali atau 28. Karena kami pun juga banyak yang meminta di daerah-daerah mana. Itu saya meletakkan rutinan iki kok ya sanjai kelihatannya itu. Insya Allah kalau hari Kamis atau hari Jumat itu masih bisa kami siasati. Kalau hari Sabtu mohon maaf tidak bisa karena kami kewajiban di pondok piyambak boten saged ninggal. Udah pun kita masuk pada pembahasan kita. Atine menungso iku keporo kali, keporo 2. Atine menungso iku keporo kalih atau terbagi menjadi 2. Pertama disebut ahli hijab, yang kedua disebut ahli syuhud. Tapi yang dasar sing kudu sampean ketahui ya, ruh sanjene ruh itu ada rasa, sanjene rasa itu ada cahaya. Iki nggak bisa dibantah. Sanjene cahaya itu ono urip. Rasa iku iman. Yang dimaksud cahaya itu cahaya nur makrifat. Sing dimaksud urip iki laisa kamisli saipun. Pun iku dasar. Atine manungsa iku kepara loro. Niki surate wonten surat Al-Baqarah 257 benar. Al-Baqarah 257. Atine menungso iku kepara loro. Siji
disebut ahli hijab. Hijab itu apa toh? Hijab itu aling-aling. Sesuatu yang menutup hatinya manusia. Ini kalau pembahasannya di dalam kitab Hikam itu disebut al-aghyar. Al-aghyar. Sesuatu yang menutup dalam diri hati kita masing-masing sebagai manusia. Hati bisa kami sebut sebagai ruh. Ruh. Allah kasih dua mata pada diri manusia. Pertama adalah ainul basyariyah, meripat yang ada kaitannya dengan jasmani. Meripat lur iki. Allah kasih namanya mata ainul basyariyah ini untuk memandang dan melihat perkara apa yang ada kaitannya dengan makhluk. Bertemunya mata ini terhadap perkara-perkara yang bersifatkan makhluk. Sehingga jenengan secara fisik tahu, oh ini cagak, oh itu pintu, oh itu apapun. Karena mata kita tidak buta, tidak ada yang menutup. Lah, ciri-ciri orang yang matanya tidak buta, ketika saat melihat apapun di depan, yang penting ada cahaya yang menerangi alam itu, mesti kelihatan. Ini gak buta loh ya. Kita bicara yang gak buta. Mata dohir ini. Sehingga bisa membedakan mana jalan, mana jurang. Jadi mesti jalannya benar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Anda akan bisa berjalan di sirotol mustaqim. Sirot adalah jalan, mustaqim yang jejak. Artinya tidak ada belok-belokan. Jejak. Artinya apa? Bila mana mata dohir ini tidak buta, cahaya didatangkan di alam muhadoroh ini, alam kasunyatan, Anda akan bisa membedakan mana jalan, mana jurang. Akhirnya tidak mungkin kecelakaan. Tapi yang dimaksud ahli hijab sebaliknya. Sebaliknya. Yaitu mata yang buta. Mata yang buta. Ketika mata kita buta secara fisik, walaupun cahaya itu didatangkan, tetap tidak bisa tahu membedakan antara jalan dengan jurang. Kalau kita paksakan untuk berjalan di sirotol mustaqim, nggak akan pernah bisa. Jalan yang jejak tadi loh. Dalam mata buta, pasti kita akan menggok. Apa bahasa menggok? Belok. Beloknya kemana? Oh kiri kanan itu jurang pak. Akhirnya kecemplung, jatuh di jurang. Ini secara logika diterima akal. Sekarang pembahasan kita itu bukan mata ini, tapi mata hati, matanya rohaniah. Yang punya mata namanya ainul basirah. Ainul basirah.
Tatkala mata ini tertutupi oleh sesuatu, maka mata ini akan disebut mata yang buta. Mata hati yang buta, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5 kalau tidak salah, dibuka. Semua dari Quran. Semua dari Quran. Mengapa mereka matanya hati buta? Karena belum ngaji Rasul. Belum ngaji tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena belum mengenal rasa. Belum mengenal iman yang sebenarnya yang disebut ihsan. Cara wong Islam iku Islam jasati tok, rohaniyah iku belum Islam. Umpama wong Islam itu belum mancik, tidak mau ke hakikat makrifat. Enggak mau. Ketika saat pengajaran ilmu tentang rasa, ilmu tentang tauhid, ilmu tauhid nggak bisa dibantah, yaitu ilmu rasa nggak bisa dibantah, nggak bisa. Kebenarannya mutlak nggak bisa dibantah, nggak bisa. Tetapi mereka mengapa banyak yang membantah? Karena belum bisa menerima. Mengapa dia belum bisa menerima? Karena bingung. Berarti ngaji bingung itu ngaji ilmu rasa. Bagi siapa sing bingung? Loh gitu loh Pak. Jenengan wis gak bingung maneh. Pun. Diterangkan Allah di situ, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, menolak ajaran tentang dinut tauhid, ajaran tentang hakikat makrifat, dikandani gak dikandani, iku tetap gak percaya. Dikasih tahu nasihat atau tidak, la yu'minun, tidak percaya. Karena tidak makanannya. Cara ilmu dia masih ada di ilmu jasmani, belum ilmu rohani. Sementara dia itu bersikukuh ada di ajaran ilmu jasmani. Ilmu rohanianya dia tolak. Nah, ketika saat dia itu dikasih tahu, dinasehati atau tidak tetap nggak percaya, bahkan dia mengatakan dzalika dzalalatun. Ajaran ilmu kebatinan iku sesat. Ya Allah ya Karim, memang Pak ya. Mulai sejak zaman Sayyidina Ali sampai 2014 para masyayikh yang membawa ilmu sejati, yang membawa dinul haq, itu sangat berhati-hati. Tidak mungkin disampaikan secara terang-terangan ini. Nggak mungkin. Beliau sampaikan di tempat yang khusus, dengan jamaah khusus, dulu itu dengan bahasanya yang kinayah isyarah. Gak diterangno jelas kayak ini. Karena beliau berhati-hati. Berhati-hati. Lah sekarang sudah waktunya, sudah muncul tahun 2014, ya sudah digelar sampai sejelas-jelasnya. Bapak Ibu, berhubung dia menolak dan tidak hanya menolak, dia mencaci dan memaki, maka terusnya ayat itu tadi. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama, ngunci sapa Allah Gusti Allah.
Khotama nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim terhadap hati-hati mereka yang seperti ini. Berarti itulah hati yang buta. Orang dulu mengatakan hati sing mati yang ini. Hati yang mati seperti ini. Dia tidak akan pernah bisa mengelak dan keluar dari belenggunya nafsu. Nggak bisa. Justru malah ketutupan. Semakin dia membahas dan bercinta terhadap ilmu-ilmu dohiriyah, semakin kuat tutupnya hati sampai kali kula. Karena itu nanti akan menjadi penyakitnya hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Penyakit tutup iku gak ndang lekas hilang, malah bertambah tebal. Mula sangka iku, oleh karena itu waktu kita tinggal sedikit. Sisa umur kita tinggal berapa tahun? Sudah banyak kita lewati umur kita itu. Ada yang 40, 30, 50. Bahkan ada yang 60. Tinggal berapa umur kita sisa ini? Kalau tidak kita lekas operasikan, lepaskan tutupnya hati ini, kapan? Sampai Allah dawuh, alhaakumut takasur. Semakin kuat hatimu dengan prinsip ilmu badan, ilmu jasad, ilmu dohir, semakin tambah lalai hatimu, semakin jauh terhadap Tuhanmu. Semakin jauh. Sampai kapan kalau kita tidak lekas mengoperasi penyakitnya hati atau tutupnya hati? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati. Nggak akan pernah bisa. Oleh sebab itu untung Pak, estu untung. Hati jenengan iku bisa menerima pengajaran tentang ilmu rasa iku, untung banget. Ilmu sing gak pernah bohong Pak iki. Ilmu rasa itu ilmu yang tidak pernah bohong. Kalau saya terjemahkan ilmu rasa itu dinul haq. Ada hujahnya, ada. Qur'annya ada. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aidinut tauhid. Yani dialah zat hidup yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan dinul haq. Bil huda wa dinil haq, agama yang bertauhid, aidinul tauhid. Dinul haq itu isinya adalah rasa. Kalau bahasa Jawa loh Pak ya. Kita orang syariat kalau kita suguhkan ilmu rasa ditolak. Padahal bahasa itu aslinya adalah dinu tauhid. Agama tauhid itu ilmu tauhid, ilmu sing kanggo ngesakake Gusti iku nggak pernah bohong. Bisa dibuktikan kebenarannya itu mutlak. Kebenarannya mutlak. Nggak akan membahas tentang selain daripada pengahatan Allah. Nggak akan. Coba kalau ilmu jasad dohir. Bujuk. Ad-dunya mata ul gurur. Ilmu yang ngajak hatimu
ilmu yang mengajak terhadap ruhaniyahmu, membahas tentang kesenangan kehidupan dunia jasmani iki iku bojo. Mengapa bagi kita ahli hijab tidak mengatakan bojo? Karena alladzi waswisu fi sudurin nas, hati kita itu kena sebulan tiupan hembusan nafsu dalam diri kita, yang nafsu mengatakan itu benar. Akhirnya kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari nafsu itu. Apa akibatnya kalau kita mengikuti itu? Surat Al-Baqarah ayat 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Mereka kafaru itu artinya ingkar, menolak terhadap ilmu-ilmu yang mendidik hati untuk bisa muncul dan timbul rasa yang sambung terhadap hidup. Mereka itu menolak. Orang-orang yang menolak ajaran dinut tauhid, ya, dan menjadikan nafsunya sebagai imam, sebagai penolong, sebagai rujukan, sebagai penasehatnya. Apa? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Dengan posisi ruhaniyahmu itu loh, yang diseret untuk beriman terhadap nafsu, percaya terhadap apa kehidupan duniawiyah itu tidak bujuk alias benar miturut pandangan hati itu, justru akan menjadi gelap. Mengapa gelap? Karena ainul basiroh, mata hati kita tertutup, terhijabi oleh sesuatu yang ditiupkan oleh nafsu. Apa? Nafsu meniupkan apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kita ditiupkan oleh nafsu tentang kesenangan kehidupan duniawiyah itu segala-galanya. Akhirnya bercintalah, menghadaplah, bermusyahadalah, bersaksilah, berimanlah. Hati ini melihat terhadap apa kesenangan kehidupan dunia itu. Akhirnya itu dianggap segala-galanya. Jadi tutup. Akhirnya inilah yang kusebut sebagai ruhaniyah kita, sebagai budaknya hawa nafsu, karena hati kita bercinta terhadap nafsu lewat kesenangan kehidupan dunia. Jelas ini Pak. Siapapun yang masih ada di sini, inilah yang kusebut sebagai ahli hijab. Ahli hijab. Ahli yang hati ini tertutup terhadap Allah. Nggak bisa nyampe. Padahal Allah tadi sudah mengatakan, lekas kembalilah bertemu terhadapku sebelum min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau kau tidak lekas melakukan ini, menerima ngaji notoroso, bahasa Jawa, ngaji tentang tauhid, dinul haq, kok ya sudah kedahuluan mati, maka summalatun soru, kau tidak akan pernah mengalami satu terang benderang atau menerima pertolongan dari Allah. Gak ada. Ini sudah paten Pak. Paten. Sing sapa wonge mata hatinya melihat selain Allah, jelas mata hatinya tidak bisa melihat Allah. Sebaliknya,
Barang siapa yang mata hatinya memandang Allahnya, maka mereka tidak akan pernah memandang makhluknya. Oh, ini rumus pun, sudah rumus. Ini babakan ahli hijab. Inilah yang disebut mata hati yang mati. Orang dulu mengatakan batang urip. Batang urip. Kelihatannya hidup, tapi dia mati hatinya. Iya. Karakter orang yang seperti ini Bapak Ibu, mesti selalu hatinya berbuat syirik pada Allah. Menyekutukan Allah. Buktinya apa? Hati kita merasa kalau kita yang bisa melihat, yang bisa mendengar, bisa mengucap, bisa apapun, kita akui itu. Kita merasa keakuan. Kita yakin kalau kita yang melakukan. Nah, inilah akhirnya sebagai tutupnya hati kita itu lewat situ. Lah, bagaimana caranya sebelum kematian itu datang, kita sudah lepas dari belenggu itu? Al-Baqarah 257. Tapi sebelumnya 256 Allah katakan, La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Memang Pak, ajaran tentang dinut tauhid, tentang masalah notoroso, itu nggak ada paksaan. Nggak boleh dipaksa. Siapa yang mau monggo, siapa yang tidak mau minggir. Hanya itu. Tapi minggir Pak ambek mencucu. Banyak toh. Ambek ngece, ngoten lho. Ambek menghina, kebanyakan ngoten. Beliau-beliau ini yang kukatakan sebagai guru akhirat, nggak butuh banyaknya jamaah. Enggak. Nggak butuh. Sungguh Pak. Beliau-beliau ini nggak ingin hatinya itu kemerengseng. Apa ya kemerengseng ya? Kepencut ben jamaah ribuan. Enggak. Buktinya sing gak cocok, gak gelem tak toto ngaji rasa ngaliyo, gak masalah. Beliau mboten gila dengan pujaan, mboten gila dengan pengaruh, tidak gila dengan kemasyhuran, enggak kepingin. Hati beliau terjaga oleh Allah, dijaga oleh Allah dari pengaruh-pengaruh nafsu. Sing pengaruh nafsu itu gila pujaan masyarakat, gila dengan jamaah. Iya. Saya tahun berapa itu Pak? Sekitar pokoknya sebelum ada YouTube Pak. 2009 apa 2007. Saya itu pernah diundang ngaji hanya 4 gelintir. 4 orang. Keluarga. Jangan heran teman. Kalau saya diundang walaupun 2 orang tetap tak parani. Walaupun iku mau ning pelosok. Tapi dengan catatan waktunya tidak benturan. Tak parani. Itu 4 orang itu tidak di Indonesia, Malaysia. Ini jajal. 4 orang sak keluarga. Tetap tak parani. Karena itu kewajiban saya untuk menyampaikan atas dasar diminta.
Ya sudah, jangankan orang 10, orang 4 tak marah. Beliau-beliau itu, para masyayikh kita itu gak butuh Pak, pengikut banyak itu gak butuh. Dia hanya mengalir beliau itu. Dihadapkan 3 orang, ya ditelateni. Apa bahasa ditelateni Indonesianya? Hah? Ditekuni. Yang jelas siratal mustaqim, tidak menggok-menggok urusan dunia. Enggak. Ditekuni. Berapapun ditekuni. Karena beliau dijaga hatinya oleh Allah dengan pengaruh-pengaruh gila kehormatan terjaga. Walaupun sampai ribuan tetap dijaga oleh Allah. Karena apa beliau? Dia kan sudah tidak merasa dirinya berfungsi toh. Yang berfungsi semuanya sumbernya dari Allah. Dari hidup yang ada diri beliau. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Beliau ngejoi ayat ini, memegang ayat ini. Apa yang muncul dan timbul dalam dirinya itu tidak dari dirinya. Karena dirinya sudah fana, sudah rusak, maka munculnya dari Allah. Dari Allah. Itu gara-gara ngasah ilmu rasulullah. Ilmu sejati, ilmu tauhid itu sebab diasah. Bagaimana caranya ngasah? Bagaimana caranya noto rasa itu? Nanti sebagai kesimpulan. Tak terus ke dulu. Ilmu itu yang disampaikan para masyayikh kita, guru akhirat kita, nggak ada paksaan, Pak. Enggak. Laksana cara orang itu marung, Pak. Beliau itu dodol warung itu nasi. Sir orang masuk beli silakan, gak sir ya silakan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran apakah yang tidak ada paksaan itu? Gak fanatik itu ajaran apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. 256 Pak Al-Baqarah. Sebelum 257. Yaiku ajaran yang membimbing hatimu, ruhaniyahmu keluar dari belenggunya hawa nafsu. Nafsu itu membelenggu kita dengan kesenangan kehidupan dunia, Pak. Ruhaniyah. Kalau jasmania silakan, itu wajibnya. Jasmania pingin minumnya air ya air, wedang ya wedang, makanan ya ini. Berarti kan kerja, Pak. Silakan. Jasmaniahmu mewah urusan duniawiyah itu sudah wajib. Udah. Tapi kebanyakan orang itu kalau sudah memikirkan mencari kemewahan duniawiyah, lali dengan kebutuhan hati rohani. Ini yang banyak. Makanya untung. Jenengan ini sudah ditarik Allah bisa menerima ajaran dinut tauhid ini. Ajaran ilmu tentang rasa. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang mendidik dan membimbing rohaniah kita supaya keluar dari belenggunya hawa nafsu. Istilah gini. Selama manusia rohaniahnya terbelenggu dengan rantainya hawa nafsu, tidak akan pernah sepanjang masa bisa sampai ke Tuhannya. Nggak bisa. Laksana saya tadi
dari Mojokerto. Kalau jasad saya tadi dirantai di Cagak Mojokerto, sebelum rantai itu dilepas, bisakah saya sampai ke Semarang? Logikanya seperti itu. Ruhaniah kita tidak akan bisa sampai pada makrifat bertemu Allah hidup manakala rantai pada ruhaniah kita belum terlepas. Lah lepasnya itu ada proses, Pak. Apa prosesnya? Jenengan sudah punya guru akhirat. Sudah. Pun iki awal. Proses awal. Guru akhirat jenengan akan mendidik ruhaniah sampean khusus tentang ilmu rasa, ilmu sejati, ilmu hakikat. Ini ketika saat sudah ilmu itu jenengan terima, menghasilkan satu kepahaman, maka Anda pasti akan diperintahkan oleh guru-guru akhirat kita untuk melakukan penataan rasa, penataan iman, penataan laku. Yang bahasa Nabi Musa, Mbah Musa, itu disebut uzlah. Uzlah. Nabi Muhammad disebut uzlah. Cara thariqah disebut suluk. Ada bahasa lagi kholwat, zuhud. Bahasa Jawa mbah buyut kita dulu meditasi atau bertapa. Itu satu pengertian. Lah apa yang dilakukan waktu bertapa? Apa? Inilah Bapak Ibu yang ku maksud noto laku kelawan rasa. Menata lakunya rohaniah dengan rasa. Kalau tadi nata ilmu kita dari kepahaman yang disampaikan oleh guru akhirat kita. Nah, ini harus kita lakukan sepanjang masa. Harus. Sing sapa wonge, Gusti Allah dawuh, ning atine kepingin ketemu aku, mesti tak tandur yang namanya pohon mahabbah, pohon cinta, pohon rindu untuk bertemu terhadap Allah. Surat Al-Ankabut ayat 5. Iki janji Allah. Barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku, mesti tak tanduran tanaman dalam hatinya yang namanya tanduran rasa rindu, kasmaran, untuk lekas bertemu Allah. Wa mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Dan aku berjanji, Allah berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan untuk bertemu. Iki Quran lho Pak. Iki yang digawe, yang dibuat pedoman oleh orang-orang syariat. Tapi orang syariat gak dong dengan ayat ini. Enggak dong. Sebab ayat ini bisanya dong harus sampai ngaji rasa. Baru dong. Itulah yang disebut Al-Quranul Qadim. Ya niku mungkin. Saya ulangi. Barang siapa yang di dalam hatinya ingin bertemu aku, Allah,
maka akan ku tanam pohon yang disebut rasa rindu, rasa kasmaran. Wis jal sampai nek dirasa kasmaran nang wong wedok piye, Pak? Ayo. Waktu opo mesti teringat. Waktu makan ingat kamu. Waktu mandi ingat kamu. Ora iso dilalekke. Lah, inilah kalau lakune rohaniah itu sudah ketata di dalam kefahaman ilmu rasul ya di sini. Mesti muncul rasa rindu. Kadang menangis Pak kita itu. Meneteskan air mata. Karena rasa beban rindu setengah mati. Tapi jangan khawatir. Mesti ketemu. Itu janji Allah. Sebab ada beberapa syarat kau bisa bertemu aku, kata Allah. Hanya 2 syarat. Dan ini sebagai harga mati, Pak. Harga mati. Mungkin bisa jenengan lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada 2 syarat yang harus dilunasi harga mati. Apa? 1, jenengan harus duweni guru akhirat. 2, jenengan nanti akan dibimbing tentang ilmu sejati atau ilmu rasa atau dalam Quran dinul tauhid, dinul haq. Kalau sudah jenengan iku mau menerima tentang itu, mesti jenengan diperintahkan untuk notoroso. Maksudin notoroso, rohaniah jenengan ditata dengan ilmu rasa. Ya nopo? Carane noto ilmu rasa, ngeten Pak. Buka di dalam Al-Qur'anul Qadim, gak ketemu Pak, ampun golek Al-Qur'an Qadim. Iku ono atine guru masayih kita yang sudah sampai ke maksum. Cuman tak buka sedikit aja apa namanya di dalam muqabbalah atau referensi di dalam kitab Hikam itu yang disebut Sirul Asror, atau dalam Al-Qur'anul Karim itu sampai buka Al-Anbiya ayat 78. Tapi harus sampean pahami dengan ilmu tauhidnya atau ilmu rasanya. Kalau tidak gak ketemu nih, gak akan ketemu. Di dalam Sirul Asror ini Bapak Ibu ada 3 tahap ya. Pertama rasa, kedua adalah bertemu, ketiga adalah menyatakan. Basa Jawa nyatakake. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Wong nek wis ngaji rasa, ngaji dinul haq, mesti nafsu lawama itu bangun. Bangunnya nafsu lawama itu tondonya, tandanya Anda akan menyesali selama hidupmu kemarin. Itu hatimu itu terhijabi dengan perkara-perkara yang bersifatkan duniawi. Dan itulah bentuk kita telah menyekutukan Allah.
berbuat syirik yang dimaksud syirik khafi, di mana dalam hati kita masih ada iman, ada rasa selain Allah, makhluk yang disebut itu berperan, bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Contoh, ini ada air itu makhluk. Dalam hatiku tanda kalau belum ngaji rasa, hatiku beriman air ini bisa mendatangkan rasa seger, bisa menghilangkan dahaga. Iman hatiku pasti seperti itu. Padahal saya tidak tahu bahwasanya innahu bikulli syai'in muhit. Di air ini, di dalam dan di luar ini ada sang yang hidup. Ada hidup sejati. Wujuding Allah yang di dalam Al-Quran disebut laisa kamisli syai'un. Berhubung saya tidak bisa melihat Allahnya di sini, maka saya berimannya terhadap makhluk. Ini berarti saya syirik, Pak. Syiriknya syirik khafi. Akhirnya air ini sebagai hijab tutupnya hatiku terhadap Allah yang jelas nyata. Paham? Surat Al-Hadid Allah katakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wujuding Allah iku ya ana di awal, ana di akhir, ana ning jero, ana ning jaba. Nanti kalau sudah sampai di situ di wilayah makrifat itu ketemu, menyatakan awal akhir sudah tidak ada, dalam luar sudah tidak ada, yang ada cuman yok itu anak. Nanti jadi jenengan harus notoroso terus setiap saat dan waktu. Ruhaniah jenengan harus menata rasa dengan sebenar-benarnya. Cara iman sing bener, iman yang tidak bohong itu ada di ihsan. Prosesnya kan gini, Pak. Islam, iman, ihsan. Ihsan ini adalah artinya benar. Duduknya di sini. Islam mojo syahadat pokoknya. Iman dohiri nglakoni apa yang diperintahkan, ninggalno apa yang jasmania. Tapi ruhaniyah belum. Makanya model koyo opo jenengan sholat, nek belum ngaji iki, belum mengenal ini, mohon maaf, gak bisa rohaniyahmu itu dikatakan ingat Allah, gak bisa. Padahal Allah katakan aqimis sholat li dzikri. Lidzikri gile Pak, jumenengno salat lidzikri krana arek kanggo eling nang aku sapa? Wis gak ngomong Allah lo ya, gak ngomong Allah karena Allah iku nama. Zikri ingsun ana, artinya hati kita itu masih akan teringat selain ana. Kadang nih iling
wedhus, eling sapi, eling ingat penggawean, ingat apapun. Karena belum ngetrapno apa ilmu rasa itu. Makanya saya katakan tadi. Pertama kita harus punya guru akhirat. Kedua kita akan dibimbing tentang ilmu rasa, ilmu tauhid. Ketiga kita akan diperintahkan untuk notoroso. Artinya ruhaniyah harus berlaku rasa. Rasa itu iman. Bagaimana toh? Apapun yang muncul dan timbul dari dirimu atau di luar dirimu, hatimu harus merasakan, meyakini hidup itu yang berperan, bukan kita yang berperan. Dan hidup itulah yang disebut ana ingsun. Nah, hidup ana itu akan muncul dalam dirimu tatkala kediriamu itu sudah mati. Bukan mati jasmani. Dirimu sudah fana, sudah hancur. Makanya mengapa Allah katakan syarat pertama kau harus bila ingin ketemu aku falyamal amalan sholihan. Notoroso laku ning ati ing ngersani Gusti Allah fa'budu hadza siratum mustaqim. Ya iki sing disebut nyembah. Sing nyembah ketemu sing disembah. Iku disebut nyembah. Artinya aktivitas apapun yang terjadi pada diri jenengan, ati sampean kudu yakin yang berkehendak, yang berperan itu adalah hidup dalam dirimu. Itulah Allah. Itulah ana. Sehingga sudah benar Allah katakan aqimis shalah, tegakkan sholat. Semata-mata lidzikri untuk ingat padaku. Wis enggak ada pengakuan. Kemakhlukan kita itu sudah dikatakan menyatakan akhiri. Iya aku ini Allah. Aku siapa? Aku laisa kamisli syai'un itu loh Pak. Akunya makhluk kan sudah rusak toh Pak. Sudah rusak. Ya iki sing disebut nyuwun sewu. Niki yang disebut wong Jawa itu kuwi mating sak jerone urip. Kuwi sudah kematian keakuanmu. Urip maksudnya akunya Allah. Ini. Lah iku bisa Anda raih kalau jenengan iki terus ngetrapno rasa su'aul basyirah. Diterangkan diteruskan kalau kau sudah melakukan itu terus ayat 256 ya. Wa mangka'a wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah disebut tauhid. Ini hanya orang yang sudah laku rasane lho ya. Kalau rasane gak melaku, boten saged. Masuk di dalam ayat ini. Wa may yakfur, barang siapa meninggalkan bitauhidi, melepaskan rantainya nafsu. Dalam arti dia dengan cara ngetrapno lakune rasa sambung menyang urip, maka wayu mimpilah. Imanmu itu akan benar
hanya pada Sang Esa iki mau. Iki wis dijamin Allah, mesti selamat. Hatimu, rohaniamu, baik dunia lebih-lebih akhir. Lo ini lho Pak sing tak maksud, mlebu sira ning alam akhirat sak jroning alam dunya. Kuwi nek iso mlebu ning alam akhirat sak jroning alam dunya, mongko kuwi bakal ketemu surga lan neraka. Berarti surga neraka gak usah nganteni sesuk lho ya. Ya. Di dunia ini sudah. Terusnya ayat faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Kalau kau sudah membawa tali yang disebut rasa, tali pada Allah yang disebut iman atau rasa hanya pada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Jangan kau lepas. Apapun kondisimu. Berarti kita harus tetap hati ini laku rasa. Gak bisa itu dilepas. Pegang teguh tali ini, jangan pernah putus. Akhirnya diteruskan ayat 257 itu gini. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Barang siapa yang menjadikan hidup atau Allah sebagai imamnya hati, penolongnya, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jenengan akan menemukan pepadang. Pepadang. Berarti yang menutupi ruhaniyah sampean tadi dilepas Allah. Yang menjadi butanya hati kita pada Allah, mata ini dilepas. Cara dokter sudah mengoperasi. Gusti Allah melepaskan tutupnya hati yang asalnya gelap. Terus dihilangkan Allah, menemukan terang benerang. Itu asbabun nuzulnya. Karena jenengan ini ruhaniyah laku rasa. Paham ya? Itu syarat mutlak, harga mati gak boleh ditinggal. Bila mana ruhaniyah panjenengan itu estu kepingin ketemu Allah. Berarti golongan amal arif, golongan wong sing makrifat iki kekasih Allah saja. Jenengan iki. Aku wani mengatakan jenengan kekasih Allah walaupun calon. Buktinya apa? Hatimu meng-welcome tentang ngaji rasa, tentang ngaji dinu tauhid, hakikat iki. Itu sebagai bukti kalau jenengan itu calon kekasih Allah, kalau nanti sudah berlaku fatwa-fatwa yang disampaikan guru akhirat kita yang berbentuk lakune ati dengan rasa sambung nang urip, berarti itulah menjadi kekasih Allah. Kedua syaratnya wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Dengan adanya, dengan terus memegang tali Allah setiap saat dan waktu di aktivitas apapun, maka sedikit demi sedikit syirik khafi yang sudah bersemayam dalam hati yang disebut hijab ikut dihilangkan Allah. Hilang. Akhirnya yang tadinya mata hati kita buta pada Allah
sebab tertutup oleh sesuatu iki disisihke Allah, dihilangkan Allah, maka nyatalah Allah la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Jengle. Jadi yang tampak, yang nyata sudah bukan makhluk bagi hati jenengan. Justru yang tampak dan nyata itu hanyalah wujudnya Allah. Kalau sudah di sini, ya ini lho Pak, tebusane rasa rindu mau. Akhirnya bertemu. Kalau seperti itu, terus jenengan iki suatu saat meninggal, aku wani jamin husnul khotimah. Walaupun jenengan gak amin, ayati lu ngomong mafhum mukhalafah dari pengertian Az-Zumar ayat 54. Mafhum mukhalafah itu kebalikan arti. Arti ini kan gini, sing sapa wonge mati ning sadurunge mati dek gak gelem bali lekas ketemu Allah, mongko dia gak akan selamat, gak akan dapat pertolongan Allah. Artinya ruhaniyah itu masuk wa min waraihim barzakhun, dia akan masuk alam kegelapan. Gak percaya? Buka surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra 72. Allah katakan, wa mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Sing sapa wonge tatkalane ana donya ning atine iku mang isih wuta nang pangerane, terus dia mati, maka ning akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, bahkan jalannya lebih gelap karena buta. Makanya termasuk Az-Zumar itu janji Allah, kau akan kutolong tatkala sebelum kau mendekati ajal kau sudah berlaku zikir rasa atau berlaku laku rasa ning atimu. Sebab hanya dengan laku rasa inilah jalan satu-satunya cara untuk tinggalkan hati ini tentang syirik pada Allah. Makanya ayatnya wala yusyrik, jangan pernah kau menyekutukan Tuhanmu ketika kau beraktivitas dengan yang lain. Artinya hati jenengan sudah tidak pernah duweni yakin munculnya perkara itu dari makhluk, enggak. Justru dari gesang, dari urip, dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, terus bagaimana cara spesifik mudah Anda iki noto laku rasa? Cukup apa sikon yang dihadapkan jenengan? Apa aktivitas yang terjadi pada diri jenengan? Jenengan harus merasakan, mengimani yang berperan itu Allah. Yang berperan itu hidup yang ada di dalam dirimu. Jangan pernah kehambaan iku ngaku kita yang berperan. Jangan. Buat itu aja. Jadi harus ada sinar cahaya iman yang benar dalam hati jenengan yang membenarkan bahwasanya semua yang berperan adalah Allah.
cahaya ini, kebenaran ini tidak akan pernah diberikan terhadap siapapun kecuali hamba yang dikehendaki. Buka di dalam surat An-Nur ayat 35. Yang jenengan iki hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin, iku maksudnya cahaya makrifat yang dihasilkan dari rasa tadi. Iku yahdi li nurihi mayyasha. Nurun ala nurin yahdi. Ya betul sih. Yahdi bihi min nurihi, ngoten nah. Nurun ala nurin yahdillah li nurihi mayyasha. Mana lagi? Cahaya makrifat itu hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Di situ nggak dijelaskan. Cuman Anda akan mengerti kalau masuk dalam tafsir mutasabihat. Ternyata Bapak Ibu, hamba yang dikehendaki adalah hamba yang hatinya sudah bertemu guru akhirat dan menerima ajarannya. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Az-Zumar 17-18. Mereka yang dikehendaki adalah mereka saat ketika mendengarkan ujangan tentang ajaran dinul haq, yaitu ajaran tentang ilmu rasa, dia meng-welcome, hatinya menerima, condong hatinya. Akhirnya jenengan, ya Allah, ningati langsung ibarat dincepi es des. Padahal itu belum melakukan, hanya dirutuh noning ati sampean, dijatuhkan. Seperti kita berbulan-bulan nggak ada hujan, Pak, panas. Tapi ketika saat satu hari dihujani Allah, terasa dingin. Tanah yang asalnya tandus menjadi subur. Suket-suket tadi yang tadinya nggak kelihatan muncul. Itu mereka. Makanya saya katakan bahwasanya cahaya nurun ala nurin iki, cahaya maksudnya cahaya ma'rifat, itu hanya muncul di dalam hati seseorang yang sudah laku ilmu rasa. Hatinya sudah praktek ilmu rasa. Yang kami sebut sebagai bertapa, yang kami sebut sebagai kholwat, dalam setiap saat dan waktu rasa itu muncul terus. Nah, itu loh alasan Allah menyalakan lenterannya hati sampean yang disebut cahaya makrifat. Lah dengan cahaya itulah beserta bebarengan, apa bebarengan? Bersamaan dengan mata jenengan terbuka, kegelapan itu saat itu langsung hilang. Satu contoh secara zahir ya, ini lampunya dimatikan, gelap akhirnya. Walaupun kita melek nggak akan kelihatan. Tapi saat lampu ini dinyalakan, cahaya terang, saat itu juga kegelapan hilang. Makanya apapun alasannya harus ngaji rosok, laku rosok. Harus. Sebab dengan cara inilah kegelapan dalam hatimu yang menjadi gelap sehingga Allah itu gaib, itu akan menjadi hilang dan nyata Allahnya. Iki nek cara ngaji ngepol Pak ya. Ngepol. Akhirnya terakhir sampai niku
nampa wahyu surat Al-Anbiya 25. La ilaha illa ana. Akhirnya yang nyata, yang wujud, ya esa iku. Keesaan yang ada dalam diri jenengan, sehingga umpama dibahasakno dohir, tidak ada Tuhan kecuali aku yang wajib kau sembah. Fa'budun, nyembah sira kabeh ing aku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin itulah ya yang bisa kami sampaikan terkait golongan ahli hijab dan ahli syuhud. Jadi kalau kegelapan itu sudah hilang, maka Anda disebut ahli syuhud. Lah ahli syuhud ini diterangkan Rasulullah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Orang-orang yang sudah mengikuti aku, kata Rasul, ngikutinya mana? Khususnya ruhaniyah itu mengikuti pengajaranku. Apa pengajaran Rasulullah? Tentang ilmu rasa, ilmu sejati, ilmu yang tidak pernah bohong, gak bohongi jenengan, gak pernah bohongi. Kenceng siratal mustaqim, fa'budu hadza siratul mustaqim. Ilmu tentang menyembah yang benar. Itu nggak percaya kalau Rasulullah juga membahas itu. Tadi sudah saya katakan, Muhammad, aku tidak akan pernah menyuruh Rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus memaparkan la ilaha illa. Ini kok ada yang mengatakan Rasulullah nggak pernah menyampaikan ilmu sejati, ilmu rasa, ilmu dinul hak, dinul tauhid. Ngapunten Pak ingkang kuwata. Nggak maklumi. Mereka yang bermakalah mengatakan seperti itu tak maklumi. Teman tak maklumi. Karena apa? Mereka belum membuka Al-Qur'anul Qadim. Kitab sing teles ning jerone atine. Gak iso. Yen lamun diduduh nih tetep ora percaya. Wis dimaklumi ae. Kurang kuat ndek-ndekan kita mengatakan surat Ikhlas Qul huwallahu ahad. Wajib bagi Muhammad menyampaikan maksud ahad iku piye. Ahad Allah itu bisa Anda temukan muaranya lewat ini, Pak. Udah. Wis nggak bisa ditolak itu. Nggak bisa ditolak. Makanya saudara-saudara kita yang berkecimpung di dunia thariqah, sering saya katakan, masuklah ke hakikat. Ngaji rasawi. Ngaji. Cekak muter ae na dunia mukasyafah jenengan. Contohnya saya. Aku yo mantan wong bejat. Iya. Bejati Allah. Pengakuan yang terus menerus. Nek sondo ono karomai ngono, aku wis karomah. Ya Allah. Dulur, sisa umur jenengan kari piro. Jenengan tidak akan pernah tahu. Oleh sebab itu memang iki dirahasiakan Allah. Khususnya dulur-dulurku yang sudah berpuluh tahun. Anda berkecimpung nanggone dunia thariqah, tolong ngaji rasa.
Najiyadinul haq. Sebab jikalau kau tidak mengaji di situ, mohon maaf, miturut sistem, kau tidak akan pernah mendapatkan kunci kewusulan pada Allah. Sebagai pembuka hatimu, kau tidak akan pernah mendapatkan nur makrifat. Kau mendapatkan nurullah aja. Beda lah Pak, nur makrifat dengan nurullah. Nurullah itu cahaya yang sekitar di dalam alam mukasyafah. Akhirnya jenengan isok nyawang malaikat. Di dalam alam malakut. Isok nyawang begebluk di dalam alam jabarut. Isok delok makhluk-makhluk yang digoibnya Allah. Alamul arwah, surga, neraka, alam barzah. Iku nurullah. Sama di alam dunia ini disebut alam muhadharah. Dengan nurullah inilah Anda akan bisa melihat. Dengan cahaya inilah Anda akan bisa melihat. Kalau siang dengan nurullah berbentuk cahaya matahari lah, kau akan gak gelap lagi. Sekarang di musyahadah, nur makrifat itu, cahaya makrifat hanya diletakkan di alam musyahadah. Alam yang ada di hati jenengan, yang sudah ngeji rasa, ilmu ni rasa, laku rasa. Udah, bahasa Jawa Pak ini. Bahti tentang banda anggrek. Yang jelas kalau saya bahasakan Quran, itulah bil huda wa dinil haq. Jelas Pak ya? Ini harus kita pegang sampai kapanpun. Kanjeng Nabi dawuh dalam Al-Quran, Allah dawuh dalam Al-Quran, sampai kapan ya Rasul? Hatal yakin, sampai mati. Al-Hijr ayat 99. Oke, itu Bapak Ibu, kiranya apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang miskil dalam hati sampean untuk ditanyakan, kami persilakan.